ada 5. Nah, dalam tujuan pembelajaran pada malam hari ini, tentunya kita mempunyai tujuan untuk suatu pembelajaran. Yang pertama yaitu menyebutkan 5 hukum Islam, yaitu ada fardu, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian masing-masing dari hukum Islam, membedakan antara fardu ain dan fardu kifayah, dan memberikan contoh penerapan setiap hukum Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung pada materi yang pertama, yaitu ahkamul Islam. Ada berapa hukum dalam agama Islam? Ada 5. Yang keras ada 5. Yang pertama fardu. Yang kedua sunnah. Yang ketiga yang keempat haram. Yang kelima makruh. Jadi kita sebagai orang Islam itu wajib mengetahui tentang hukum Islam. Setelah kita nanti belajar tentang hukum-hukum Islam, maka kita juga wajib untuk mengetahui apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, hukum Islam yaitu fardu. Mal fardu, apa yang dinamakan fardu? Pas, ayo kita bareng. Fardu yaitu yang perkara yang harus dilakukan apabila ada orang mualaf yang melakukannya akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat siksa. Fardu yaitu huwa al-wajibu fi'luhu fa idza fa'alahu al-mukallafu yanalu sawban wa idza tarakahu yanalu 'iqaban. Ketika ada seorang mukallaf, orang mukallaf yaitu orang yang baligh dan mempunyai akal. Jadi ketika kita melakukan suatu perkara yang diwajibkan atau difardukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun jika kita meninggalkannya akan mendapat Siksa. atau dosa. Seperti contoh apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bagi seorang mukallaf, bagi seorang muslim itu hukumnya fardu, yaitu ketika kita lakukan akan mendapat pahala. Namun jika kita tinggal mendapat siksa. Yo, sapa sing sholat dulu. Sholat sing cedek sapa? Asik. Jadi kok ketika kita mendengar kumandang azan, maka segeralah melakukan sholat. Lendang melakukan masjid, lendang melakukan langgar. Karena apa? Ketika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan siksa ataupun dosa. Paham? Seperti contoh lagi puasa Ramadan. Seperti contoh lagi ibadah zakat, itu hukumnya ya, adapun fardu itu dibagi menjadi dua macam. Di sini diterangkan fardu ain wa fardu kifayah. Fardu itu ada dua, yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Nah, ada yang sudah tahu belum fardu ain itu apa? Fardu ain
Ya, baca badan fardu ain itu perkara yang wajib dilakukan oleh seluruh tiap-tiap orang mukallaf seperti salat dan puasa. setiap perkara yang wajib dilakukan bagi orang mukallaf seperti halnya sholat dan Puasa. adapun fardu kifayah yaitu perkara Wajib yang harus dilakukan oleh sekelompok orang mukallaf apabila ada yang melakukan walaupun satu orang maka gugur kewajiban dari lainnya seperti sholat jenazah. seperti sholat jenayah. Mungkin sampean yang laki-laki pun mate diri sholat jenayah gitu. Sholat jenayah itu hukumnya fardu kifayah gitu. Nah, ketika umpama niki kan kok gili baik gitu. Umpama kok ada orang meninggal, umpama kok orang gili gitu. Nah, ketika sebagian orang sudah melakukan sholat mayit atau sholat jenayah, maka fardu atau kewajibannya itu akan gugur. Namun kok ada orang meninggal sak disonggili gitu, sak dukung gili kok gak ono sing nglakoni sholat jenayah, maka satu kampung akan mendapatkan dosa. Paham? Namun jika kok sudah dilakukan oleh sebagian dari warga masyarakat tersebut, kewajibannya akan gugur. Yang kedua, hukum Islam yaitu sunnah. Sunnah adalah perkara jadi sunnah itu merupakan hukum Islam yang nomor 2. Ketika seorang mukallaf, seorang muslim melakukannya, maka akan mendapatkan pahala. Namun jika ditinggalkan, maka tidak mendapat dosa atau siksa. Ayo contohnya sunnah apa? Sunnah seperti sholat seperti sholat duha, sholat apa lagi, seperti puasa Senin dan Kamis. Paham? Adapun yang nomor 3, hukum Islam yang nomor 3 apa? Apa kan? Mubah yaitu perkara Yang boleh dimiliki manusia baik dilakukan dan ditinggalkan hal tersebut tidak ada bahayanya dan tidak ada siksa di dalamnya. Berarti hukum mubah itu boleh saja dilakukan, boleh ditinggalkan juga. Terus yang nomor 4 yaitu haram. Haram yaitu Perkara yang wajib ditinggalkan adapun siapa orang yang melakukannya maka mendapat siksa. Seperti minum arak. haram. Gitu ya. Haram itu Terto. Islam yang nomor 4
yaitu al-wajibu tarkuhu, maka wajib untuk ditinggalkan, wajib untuk dihindari. Paham? Ketika kita melakukan perbuatan tersebut, maka kita akan mendapat siksa atau dosa. Namun ketika kita bisa meninggalkan, maka akan mendapat pahala. Seperti mencuri. Ketika kita melakukan suatu pencurian, contoh kok mangkat ngaji gitu, kok umpama kok buding sing ngaji lho, budinge kancane dijiko dikesaki, itu ketika kok dilakukan maka akan mendapat dosa. Jadi ragono kan ya. Satu contohnya momen mencuri, terus seperti ini kasurbil khamri, meminum Arak. atau semisalnya, contoh ya ada yang lain-lain, maka itu hukumnya haram. Paham? Yang terakhir nomor 5, hukum Islam yang nomor 5 yaitu Makruh. makruh. Apa yang dinamakan makruh? Makruh itu dua al-mustahab tarkuhu. Faman tarakahu yanalu sawaban wa man fa'alahu la yanalu Siksa. makruh itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Adapun siapa saja yang meninggalkan hal makruh maka akan mendapat pahala. Namun jika dilakukan tidak mendapat siksa. Seperti contoh kita makan setiap hari, gitu. Makan itu bisa termasuk hukum Makruh. mubah. Oh, mubah. Boleh saja. Namun ketika kok kita makan secara berlebihan, gitu. Sampai mulai sekolah mangan jika orang piring tidak gitu. Itu kan pasti berlebihan, terus nak bermadeng ya terus kelenger ya. Nah, itu namanya hukumnya makruh. Setiap hal yang berlebihan itu hukumnya makruh. Jadi umpama sampean sange sekolah, ini ya sering-sering wae. Umpama kok biasanya sangune 5.000 gitu. Kok tak usah diudah-udah kayak kan 10.000 orang tua. Ya. Nah, adapun hikmah kita mengetahui hukum Islam yaitu satu, mengetahui batasan halal haram sehingga menjalani hidup sesuai tuntunan sang hadis. Islam membantu membedakan kewajiban, mana yang wajib, mana yang dilarang, sehingga ibadah bisa teratur dan benar, membangun akhlak dan karakter yang baik, terus menentukan menuntun pengambilan keputusan yang bijak dalam aktivitas perbuatan kita sehari-hari. Yang terakhir mengajak hidup lebih terarah, aman dan diridhoi oleh. Kesimpulan pada pembelajaran malam hari ini yaitu hukum Islam terdiri dari 5 per 1 per 2 Setiap hukum memiliki ketentuan dan konsekuensi tersendiri, mulai dari wajib dilakukan hingga wajib ditinggalkan. Memahami hukum-hukum ini membantu setiap muslim mengetahui mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Paham? Maka demikian hukum Islam menjadi pedoman dalam beribadah dan berperilaku kita setiap hari, sehingga kehidupan kita
jika berpegang dengan hukum Islam itu akan lebih terarah, disiplin dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ada yang mau ditanyakan enggak? Udah paham semua? Paham? Udah paham semua belum? Hah? Tanya. Kalau sudah tak tanya, ada 3 pertanyaan. 1. Sebutkan contoh daripada fardu atau wajib. Contohnya fardu. Sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat hukumnya fardu. Ain. Begi seorang Mus. Terus sebutkan satu contoh daripada perbuatan haram. Mabuk. Terus yang terakhir, apa contoh daripada fardu kifayah? Fardu kifayah. Sholat mayit. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Itu hukumnya fardu Kifayah. ketika ada yang sebagian sudah melakukan, maka kewajiban tersebut akan paham ya. Mungkin cukup sekian pada malam hari ini, kita tutup dengan doa bersama wa asri.